Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali dalam acara Satu Tujuan Tujuh Hidayah. Jamaah juara, jamaah muslim dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Jamaah juara rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan indahnya bulan Ramadan yang penuh berkah, penuh cinta yang Allah berikan kepada kita. Dan di mana di bulan Ramadan ini menjadi bulan yang penuh dengan kebarokahan karena kita dilipat gandakan pahala kita ketika beramal saleh dan banyak sekali pengampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, sebagai generasi muda tentu kita perlu membuat sebuah rencana agar kita berhasil dan mencapai derajat keimanan dan ketakwaan melalui proses di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Pada kesempatan kali ini saya mengutip sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Dia bersabda, dua nikmat yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia itu adalah kesehatan dan waktu luang. Nah, pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat keduanya oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat dan waktu luang, sehingga kita bisa menikmati indahnya bulan Ramadan yang kita jalani. Lalu bagaimanakah kemudian kita mengoptimalkan atau memanfaatkan waktu luang itu agar bisa mencapai tujuan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikut ini kita coba ulik ada 7 cara bagaimana mengoptimalkan waktu di bulan Ramadan. Yang pertama adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Sehingga bulan Ramadan kebanyakan manusia, terutama umat muslim itu memanfaatkan waktunya untuk membaca Al-Quran. Di mana Allah menjanjikan kepada kita pahala membaca Quran itu adalah setiap huruf. Bahkan ketika kita membacanya masih tertatih-tatih, itu Allah berikan pahala membaca Quran dan pahala belajarnya membaca Quran. Dan pahala itu per huruf. Per huruf itu bukan alif, lam, mim, itu satu huruf bukan. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, ini kita harus memiliki sebuah perencanaan untuk bagaimana kita memanfaatkan waktu luang kita untuk memperbanyak membaca Quran. Yaitu dengan merencanakan, mentargetkan berapa kali kita khatam Quran. Sebagai seorang pelajar di usia remaja tentunya, dan jamaah muslim semuanya, kita minimal mentargetkan 1 kali khatam dalam 1 bulan. Lebih bagus, lebih banyak lagi akan dalam menghatamkan Quran. Kita bisa menggunakan berbagai macam strategi. Contohnya, ketika kita ingin membaca Quran itu bisa khatam dalam 1 bulan, itu 1 kali, kita bisa membaca 2 lembar halaman, 2 lembar Quran setiap waktu sholat. Jadi waktu sholat itu ada 5 waktu sholat. Nah, ketika kita membaca setiap 2 lembar dalam waktu sholat itu selama 5 kali itu kita akan bisa membaca 10 lembar. Dan 10 lembar itu adalah 1 juz. Ya. Jadi kalau kita ingin khatam 2 kali, kita bisa membaca 4 lembar setiap waktu sholat. Mungkin 2 lembar sebelum sholat, kemudian 2 lembar setelah sholat. Dan seterusnya. Ada sebuah kisah dari Imam Syafi'i, rahimahullah, yang dikenal sebagai seseorang yang begitu mencintai Al-Quran. Beliau bisa menghatamkan Quran dalam 1 bulan Ramadan itu sebanyak 60 kali. Jadi dalam 1 hari beliau bisa menghatamkan 2 kali. 1 kali di siang hari dan 1 kali di malam hari.
Mengapa bisa demikian? Karena beliau bisa merencanakan dan mengatur waktu dengan baik. Padahal beliau adalah seorang imam yang besar, yang pasti kesibukannya luar biasa. Tapi karena manajemen waktunya yang bagus, target yang ditetapkan bagus, beliau bisa mencapai itu. Imam Ghazali berkata, Al-Quran adalah makanan bagi jiwa. Sebagaimana makanan bagi tubuh, maka jangan biarkan jiwamu kelaparan di bulan penuh berkah ini. Tips yang kedua adalah sholat tarawih dan tahajud atau qiyamul lail. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di bulan Ramadan ini kita juga harus merencanakan waktu, bagaimana mengatur waktu supaya kita bisa mengikuti kegiatan sholat malam, sholat tarawih gitu ya. Dilanjutkan dengan sholat tahajud sebelum sahur misalnya. Kita benar-benar memanfaatkan waktu itu. Dan itu bisa dicapai ketika kita membuat sebuah perencanaan atau meniatkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah sholat di malam hari. Maka kita dapat menggunakan waktu itu dengan sedemikian rupa. Dengan melaksanakan qiyamul lail, sholat di waktu malam, itu akan membuat kita semakin merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan membuat hati kita condong untuk lebih kuat imannya dan kita bisa mencapai derajat takwa yang selalu kita impikan. Umar ibnu Khattab atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah khalifah yang menghidupkan kembali malam tarawih secara berjamaah di masjid-masjid agar umat Islam itu lebih semangat tarawih di malam hari. Kalau kita lihat jamaah yang tarawih di hari pertama itu luar biasa besar. Nah, pastikan kita termasuk orang yang jamaah yang melaksanakan sholat tarawih di awal bulan Ramadan dan konsisten hingga akhir Ramadan. Tips yang ketiga adalah memperbanyak doa dan zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat 40 ayat 60. Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya ku perkenankan bagimu. Nah, di dalam bulan Ramadan ini kita memiliki banyak waktu luang, kita memiliki waktu sekolah juga lebih pendek, waktu bekerja lebih pendek. Ini diberikan kelonggaran untuk apa? Bukan untuk bermain-main, tapi waktu kelonggaran ini agar kita bisa memanfaatkannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita gunakan juga untuk senantiasa berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan membuat hati kita semakin merasa damai, semakin tentram. Nah, khususnya di bulan Ramadan ini Allah memberikan kita sebuah kesempatan yang berharga. Allah mengabulkan doa-doa kita. Yang tidak lupa, salah satu waktu yang paling dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa adalah menjelang berbuka puasa. Jadi pastikan menjelang berbuka puasa atau ketika berbuka puasa kita panjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah Allah akan kabulkan doa kita. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata bahwa zikir bagi hati itu seperti air bagi ikan. Zikir bagi hati itu seperti air bagi ikan. Tentu jamaah bisa membayangkan bagaimana ikan tanpa air. Sehingga zikir itu adalah kebutuhan kita yang akan sebagai menyirami hati kita untuk semakin cinta dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana yang keempat? Tips yang keempat adalah menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, kita juga bisa memanfaatkan waktu kita di bulan Ramadan itu untuk senantiasa menuntut ilmu. Bisa dengan membaca buku, mengikuti kajian secara online maupun offline, belajar kepada siapapun untuk mengisi waktu kita, berdiskusi kepada teman atau kemudian kepada guru atau kepada siapapun, kepada ustadz dan seterusnya. Untuk mendapatkan ilmu, kita bisa memanfaatkan waktu di bulan Ramadan untuk menuntut ilmu dan akan memberikan kita manfaat yang begitu luar biasa. Tentu jamaah mengenal yang namanya Imam Bukhari. Beliau itu begitu luar biasa. Imam Bukhari rahimahullah ini masa kecilnya adalah yang sering memanfaatkan waktu
selepas sholat subuh itu untuk belajar hadis. Dan apa hasilnya dari Imam Bukhari? Hasilnya beliau menghasilkan karya yang sangat fenomenal, yaitu hadis riwayat Bukhari atau Sahih Bukhari. Tips yang kelima, di dalam memanfaatkan waktu luang di bulan Ramadan, yang kelima adalah berbuat baik dan bersedekah, beramal soleh dan bersedekah. Rasulullah SAW itu adalah seorang yang dermawan. Tapi beliau semakin dermawan dan lebih dermawan lagi ketika berada di bulan Ramadan. Karena apa? Karena di bulan Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita untuk berbagi kepada sesama kita. Kita ikut merasakan bagaimana laparnya ketika kita berpuasa, itu memiliki makna agar kita semakin menumbuhkan rasa empati kita kepada saudara-saudara kita yang kekurangan. Maka kesempatan itu kita gunakan untuk bersedekah. Dan Allah akan lipat gandakan sedekah kita ketika di bulan Ramadan. Jadi jamaah rahimakumullah, jangan kalah dan jangan mau kalah untuk berlomba-lomba bersedekah dimanapun kalian berada di lingkungan sekitar kita yang membutuhkan. Mari kita berlomba-lomba, kita buat gerakan bagaimana kita memberikan takjil berbuka puasa pada orang-orang yang berpuasa. Bahwa ketika kita memberikan menu buka puasa kepada orang yang berpuasa, itu kita mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala dari orang tersebut. Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau adalah sahabat Nabi, salah satu khulafaur rasyidin. Beliau itu dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Beliau ketika bulan Ramadan itu pernah menyumbangkan 1000 unta sebagai pembekalan dari masyarakat Madinah yang kelaparan. Itu sifat dermawan, beliau akan semakin meningkat juga di bulan Ramadan. Yang keenam, cara bagaimana mengoptimalkan waktu di bulan Ramadan itu dengan menjaga lisan dan perbuatan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perkataan buruk, maka Allah tidak butuh dari puasanya. Maka di dalam bulan puasa ini kita harus juga senantiasa menjaga lisan dan perbuatan kita. Jangan sampai lisan kita berbuat maksiat. Perbuatan kita juga melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang sia-sia. Menggunjing teman, mengolok-olok teman, mengadu domba dan sebagainya. Karena itu akan membuat puasa kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Imam An-Nawawi berkata, tanda kesempurnaan iman seseorang adalah menjaga lisannya dari perkataan yang sia-sia. Tips yang terakhir dalam mengoptimalkan waktu di bulan Ramadan adalah istirahat yang cukup. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan senantiasa istirahat. Memanfaatkan waktu. Ketika waktu sekolah ada jam istirahat, di istirahat kedua kurang lebih 30 menit. Memanfaatkan untuk sholat, membaca Quran dan istirahat sejenak. Istirahat tidak harus lama, mungkin 10 menit, 15 menit, itu bisa kita manfaatkan untuk mengecas kembali tubuh kita, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah malam di bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu an menceritakan bahwa Rasulullah tidak pernah meninggalkan qauliyah atau tidur siang untuk menjaga kekuatan beribadah di malam hari. Tidur siang itu tidak harus lama, 10-15 menit cukup. Jamaah rahimakumullah, jamaah juara rahimakumullah, demikianlah itu tips-tips bagaimana mengoptimalkan waktu luang di bulan Ramadan. Ada 7 tadi, kita ingat kembali, kita review kembali bagaimana cara mengoptimalkan. Yang pertama, mari kita perbanyak membaca Al-Quran. Yang kedua, salat tarawih dan tahajud atau qiyamul lail. Yang ketiga, memperbanyak zikir dan doa. Yang keempat, menuntut ilmu. Yang kelima, beramal soleh dan bersedekah. Yang keenam, menjaga lisan dan perbuatan kita di bulan Ramadan, dan juga istirahat yang cukup. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada hal yang benar yang disampaikan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekurangan, itu datangnya dari saya. Selamat menjalankan ibadah puasa dan mari kita sambut bulan puasa ini untuk mendapatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.